perjalanan kita menuju Allah dirasakan berat itu karena kita berjalan sendiri. Kita berjalan menggunakan kemampuan sendiri. Kita berjalan dengan kepemilikan sendiri. Maka agar perjalanan hidup tidak berat, maka hindari itu. Jangan merasa kita memiliki apapun di dunia ini. Jangan merasa kita punya kekuatan di dunia ini. Jangan merasa kita punya daya, ya, karena tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka dengan begitu hidup dirasa ringan, tidak berat. Yakin bahwa dimanapun kita, dengan menjaga adabnya, kita sama-sama mengamalkan tuntunan Syekh Mursyid, yaitu Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan qaddasallahu sirrah. Maka majelis ini dihadiri, ya, bukan saja Sultan Aulia, tetapi banyak aulia hadir di tempat yang mulia. Semoga karomah para aulia terlimpah untuk kita. Hadirin rahimakumullah, perjalanan kita menuju Allah dirasakan berat itu karena kita berjalan sendiri. Kita berjalan menggunakan kemampuan sendiri. Kita berjalan dengan kepemilikan sendiri. Maka agar perjalanan hidup tidak berat, maka hindari itu. Jangan merasa kita memiliki apapun di dunia ini. Jangan merasa kita punya kekuatan di dunia ini. Jangan merasa kita punya daya, ya, karena tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka dengan begitu hidup dirasa ringan, tidak berat. Lalu kenapa ketika kita menemukan satu perjalanan yang menanjaknya terjal, kemudian ketemu dengan turunan yang curam, gitu ya, lalu sedih. Kenapa harus sedih? Satu sisi kita manusia diberi nafsu, wajar, gitu ya. Tetapi yakinlah, naik turunnya perjalanan, lurus dan berlikunya perjalanan, itu semua mengarah kepada satu tujuan. Mana tujuannya? Hadrat Allah. Jadi jangan dipermasalahkan naik turunnya. Yang penting saat naik kita mohonkan selalu dengan kenikmatan, turunnya pun selalu diiringi dengan kenikmatan. Semua nikmat berjalan dalam hidup ini. Karena tidak ada naik kalau tidak ada turun, gitu. Tidak ada yang lurus kalau tidak ada belokan, gitu. Ya tidak ada bahagia kalau tidak ada sedih, kan begitu. Maka kalau sudah berbicara hakikat, mestinya kita harus bersyukur, gitu ya, ketika kita dibelokkan, gitu. Karena nanti setelah belok lurus lagi. Tapi ketika lurus waspada, malah jangan sampai dibelokkan, gitu ya. Jadi semua ini perlu dan wajib kita syukuri perjalanan hidup ini. Nah, makanya agar hidup dirasa ringan, ya, tidak berat, maka jangan ada kepemilikan tadi. Jangan merasa kita punya kemampuan sendiri, kekuatan sendiri. Tapi semua kembalikan kepada Allah yang memperjalankan. Kembalikan kepada Allah yang memberikan semua sebagai titipan. Ya, semua ini titipan. Karena pada akhirnya nanti semua yang Allah titipkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh kita yang ketitipannya. Apakah kita mampu amanah di dalam titipan ini? Itu bukan berarti kita ya sudah kalau gitu daripada nanti banyak tanggung jawab, mending saya nggak punya apa-apa. Bukan begitu, gitu ya. Jadi semua itu harus seimbang. Kita hidup dunia perlu bekal dunia, gitu ya. Nanti kita ke akhirat, ya apalagi bekalnya harus, gitu. Jadi semua harus berbekal. Jadi tidak juga misalnya ya kalau gitu daripada kita punya tanggung jawab yang banyak, ya Allah jangan diberi banyak ya Allah, kan nggak begitu juga.
Tapi bagaimana ya Allah yang banyak ini bisa kita syukuri, gitu ya. Lalu kemudian Allah berjalankan lagi, yang tadinya ada yang tiada diadakan, yang ada ditiadakan, kan begitu tuh semua. Jadi ya yang penting ikuti alur takdirnya gitu. Selalu bermohon kepada Allah, itu ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah. Nah maka selalu kalimat ilahi anta maksudi, ya munajat itu bukan sekedar ucapan kalimat yang diucap, tapi harus intinya makna dari munajat itu harus mengiring kita berjalan dalam kehidupan. Selalu kita mau melakukan apa, ya Allah ilahi anta maksudi, ya Allah saya mau melakukan ini, ya Allah waridhoka matlubi, ya Allah. Selalu itu yang dicari ridhonya, yang kita mohon Allahnya, bukan keuntungan dunia. Kita kan selalu mau melakukan ini pengen untungnya gitu, mau melakukan ini tak menghindari kesedihannya, pengen begitu, itu mesti gitu tuh. Itulah nafsu. Tapi nafsu ini penting. Kita mohonkan pada Allah jangan dihilangkan nafsu. Kalau hilang nafsu repot. Iyalah, nggak mau minum, kan maunya minum nafsu, dengan nafsu, pengen makan nafsu, pengen nikah nafsu. Ya nanti kalau ada nafsu nggak mau nikah, nggak mau jalan, nggak mau duduk juga, bingung tuh jadinya tuh. Karena ada nggak nafsu. Jadi nafsu itu, ya Allah mohon engkau kendalikan nafsu ini, ya Allah. Allah lagi yang mengendalikan, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Nah ketika milik Allah lalu kita dimiliki oleh kita, maka jangan salahkan Allah. Yang ini kembali menjadi madarat buat kitanya. Nah gitu ya. Jadi madarat itu terjadi ketika kita keluar dari haknya Allah ini. Mestinya ini kita yakini punya Allah, lalu malah diakui milik kita. Itu kan menyalahi jadinya. Nah makanya hidup begini, dirasakan begini dan berkeluh kesah. Memang dunia berkeluh kesah, tapi itu bagian dari proses perjalanan. Yang penting segeralah dari situ itu bagaimana caranya kita berpasrah diri pada Allah, mohon ridhonya, ya Allah engkau segalanya, ya Allah kami pasrah. Begitu selalu pada Allah itu. Nah makanya kunci dari doa supaya doa ijabah itu silahkan kita minta, kan memang diperintah Allah. Mau apa misalkan silahkan tuh, mau urusan dunia apalagi akhirat sampaikan semua, tapi di ujungnya pasrah. Jadi pasrah itu jangan dipaksa Allah untuk kabulkan hajat, kan gitu ya. Makanya masya Allah tuntunan khotaman itu harusnya kalau saya misalnya buat khotaman, saya pasti pakai kalimat perintah tuh pada Allah tuh untuk kabulkan hajat kan. Kayak misalkan ya qadiyal hajat, itu nggak ada kalimat di situ merintah. Kalau saya mesti gitu, ikuti hawa iji ya Allah. Wah, saya perintah Allah, Allah kabulkan hajatku kan gitu. Kan bahasanya begitu kalau doa itu. Ya Allah, berikan kami ini ya Allah. Jadi merintah kan, nyuruh sama Allah itu. Kalimat doa memang begitu. Tapi masya Allah luar biasa tuntunan itu, tidak dipakai kalimat suruhkan gitu ya, kalimat amar, tapi pujian malah ya qadiyal hajat. Jadi memuji engkau gitu kan, halus, enggak dengan bahasa fi'il amar memerintah itu, ngalem gitu rasanya. Sebetulnya kata Allah, aku tahu sebenarnya kamu kan mau pengen hajat. Jadi gini, cerdas jadinya. Kayak misalnya ada anak kita cerdas nih, saking cerdasnya gitu ya. Dia gimana caranya berpikir terus ya supaya orang tua kita ini nggak kita minta tapi ngerti sendiri. Nah, misalnya gitu ya. Makanya anak cariinnya nih, berbuat baik lah, cari muka lah kira-kira. Tapi itu cerdas gitu. Sehingga orang tua akhirnya nggak diminta ngasih gitu ya, karena seneng kita kan, apalagi Allah gitu.
Nah, jadi guru kita dengan tuntunannya itu mendidik kita untuk menjadi cerdas sebetulnya. Padahal kalau mau dibuka rahasia khotaman itu Masya Allah. Kalau dibuka dengan ilmu khasiat, fadilah khotaman itu, kita mesti nggak mau seminggu sekali lagi itu khotaman. Mestinya pengennya tiap hari, bahkan kalau mau tiap jam itu. Kalau kita tahu khasiatnya tuh, kita nggak perlu lagi datang sana datang sini kan. Kita cari ilmu sana ilmu sini, nggak bakalan lagi kalau tahu khasiatnya sebetulnya. Cukup. Makanya guru kita selalu di akhir hayat, ya, yang saya tahu lah, karena 6 tahun saya di Suryalaya, jadi keseharian beliau tahu. Nah, tapi pada saat menjelang akhir, mesti beliau fatwanya begini, kalau ada ikhwan datang gitu ya, masalah begini, mesti nanti yang disuruhnya apa? Perbanyak zikirnya. Udah, nggak ada yang lain. Istiqomahkan khotamannya dan manakibnya, nggak ada yang lain lagi. Dulu ya, termasuk apa namanya, almarhum bapak saya di Cianjur, karena saya yang sering disuruh tugasnya, panggil si Asep deh, tulisin. Saya tulisin, dia yang menyampaikan, saya yang nulis. Tapi kadang-kadang bukan begitu lagi, itu ambil kitabnya, tulisin yang di lembar itu katanya. Udah saya buka, saya salin, dikasihkan gitu ke tamu yang gitu. Urusan apa ini yang dikasihnya, urusan kalau ada ikhwan kita yang seneng nanam ikan gitu ya, apa usaha ikan gitu ya, ini yang dikasihnya. Kalau yang untuk dagang misalnya, ini yang dikasihnya gitu. Kalau untuk kesaktian, ini yang dikasihnya gitu. Ada. Jadi sebetulnya di pengajaran kita pun, guru kita itu lengkap sudah, mau apa ada sebetulnya. Ilmu-ilmu hikmah itu komplit itu. Tapi kenapa itu tidak disampaikan ke murid-murid kita? Karena itu bukan tujuan, itu bukan inti, bukan kunci. Gitu ya. Itu hanya kembang-kembangnya. Yusuf pusaka dari semua itu ya ini, dzikir, khotaman, manaqib. Maka tinggal yakinkan oleh kita. Jadi mengamalkannya itu supaya lahir nanti keyakinan yang lebih. Makanya harus dirasakan zikirnya, khotaman, manaqib itu jangan sekedar mengucapkan kalimat, harus dengan zauknya, zauk rasa, harus ketemu rasanya dalam zikir, khotaman, manaqib itu. Nah, nanti kalau sudah itu diamalkan lalu ketemu dengan zauk rasanya, dengan rasa yang rahasia dari kalimat, kemudian tersambungkan dengan rasa yang pada diri, maka itu menjadi kalimat yang berfaedah, yang mengandung makna dan kekuatan sebetulnya. Ya, tinggal nanti pun akan ini dengan sendirinya itu bimbingan mursyid bisa dengan cara apapun. Jadi juga tidak harus dimintakan terdengar suaranya, terlihat wajahnya, ngomongnya jelas, terlihat saat mulut ngobrolnya, bukan seperti itu. Bimbingan syariat secara zahir begitu. Tapi perjalanan ini bukan hanya syariat, tapi thariqah, berjalan dalam thariqah. Kalau thariqah itu sudah masuk kepada wilayah di luar syariat, dalam arti secara batiniahnya, ruhaninya. Nah, kalau sudah bicara ruhani jangan disamakan dengan jasmani. Kalau berbicara batiniah jangan disamakan dengan lahiriah. Jadi bimbingan secara syariat jangan dipahami dimasukkan kepada bimbingan rohani. Nah, makanya saudara kita yang terus-menerus sekarang mencari mursyid baru, itu jangan disalahkan, nggak usah, jangan. Itu sedang mencari syariatnya mereka itu. Secara syariat begitu. Tapi ingat, ini thariqah, jangan dipaksakan ke wilayah syariat, itu maksudnya. Ya silahkan dengan keyakinannya. Tapi bagi kita, yakinnya kita adalah ini urusan ruhani, ini berjalan di dalam thariqah, yang penting yakin saja. Sampai nanti kehendak Allah ya, nanti seperti apa ke depannya, kan gitu.
yang penting yakin. Sampai sekarang kita dibimbingkan oleh beliau, udah cukup seperti itu. Nggak perlu misalkan ya kalau dianggap perlu lalu itu menjadi satu keyakinan, yang penting mampu dipertanggungjawabkan ya silakan. Ibaratnya kalau mau dibedakan antara anak kecil dengan orang dewasa gitu aja. Kalau anak kecil kan pengennya masih mau ngomong, dimanjain gitu, perlu kita didampingi gitu kan, itu anak kecil. Tapi orang dewasa nggak lagi, malah kalau didampingi kemana-mana malu kan. Udah mandiri sudah. Nah itu tuh bedanya seperti itu ya. Baik, itu saja, demikian karena memang waktu juga asar. Jadi mudah-mudahan sekalipun sebentar tidak banyak ini sampaikan, tapi mudah-mudahan ini membawa hikmah untuk kita semua. Demikian wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.